Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Monica Jiul dengan NIM 19102056 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pariwisata domestik dan internasional. Langsung saja, saya akan mempresentasikan video maupun materi dari wisata yang saya jadikan sebagai wisata impian. Wisata ini yaitu wisata Lodok Cara. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari wisata Lodok. Lodok merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lodok adalah istilah dalam bahasa lokal yang berarti sistem pembagian sawah atau kebun. Wisata Lodok terletak di Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, di mana sebaran lahan berupa jaring laba-laba. Para wisatawan dapat dengan mudah mengakses Lodok dari Ruteng karena masih dalam kawasan Desa Cancar. Waktu tempuh untuk mencapai kawasan yang juga dikenal sebagai sawah jaring laba-laba Cancar ini hanya 20 menit. Kemudian sesampainya di Lodok, wisatawan bisa melihat persawahan dari ketinggian. Kemudian titik nol di tengah sawah atau lingko menentukan penentuan perhitungan. Orang yang menangani pembagian akan menarik garis panjang dari lingko ke bidang terluar atau cicing. Prosedur ini mengikuti filosofi pembuatan sarang laba-laba yang akan membuat bagian dalam atau tengah Lodok lebih kecil daripada bagian luar yang lebih lebar adalah kewenangan Tua Teno yang akan mengurus pola pembagian sawah. Tua Teno di sini sebagai tokoh adat yang memiliki tugas penting dalam pembuatan Lodok. Sebelum proses dimulai, Tua Teno akan mengadakan ritual tente dengan menempelkan kayu atau teno yang di titik tengah yang akan menjadi lapangan jaring laba-laba. Selain mengikuti jaring laba-laba, konon pembuatan Lodok juga berdasarkan rumus Moso atau jari. Perhitungan tersebut juga menyesuaikan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Selain itu, rumus Moso menetapkan bahwa perangkat desa seperti Tua Teno dan Tua Golo adalah prioritas yang menerima bagian terbesar dari sawah. Setelah itu, warga biasa dari suku atau luar suku akan mendapatkan porsi yang lebih kecil. Wisata Lodok juga atau wisata yang terletak di Desa Cancar ini terdapat suatu pemandangan menarik yakni berupa hamparan sawah dengan bentuk menyerupai jaring laba-laba. Dengan menyerupai ini menjadi sebuah kelebihan atau daya tarik wisata Lodok. Mungkin lebih akrab dikenal sebagai Spadarville. Bentuk sawah yang unik tersebut merupakan sebuah tradisi adat masyarakat setempat yakni Kabupaten Manggarai. Selain dikenal dengan bentuk sawahnya yang unik, kawasan ini juga memiliki nilai budaya dan kultural. Area persawahan ini juga menjadi salah satu ekspresi kultural di Nusa Tenggara Timur. Semua pemandangan sawah Lodok yang menakjubkan tersebut dapat dinikmati dari Puncak Weol. Lalu, adapun kekurangan dari wisata Lodok ini. Yang pertama berkaitan dengan fasilitas, lalu yang kedua wahana, dan yang ketiga akomodasi. Tempat wisata Lodok belum terdapat fasilitas maupun akomodasi yang cukup memadai di kawasan Bukit Weol dan sekitarnya, karena wisata ini masih tergolong baru. Selanjutnya pengelolaan. Wisata ini dikelolai oleh masyarakat lokal yang ada di sana. Sistem pengelolaan pada wisata ini juga pada dasarnya dikaitkan dengan pola pengelolaan lahan serta fungsi sawah, di mana sistem pembagian sawah di kawasan ini dikenal dengan sebutan lingko. Dalam proses pengembangan pengelolaan wisata ini diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan juga pemerintah setempat agar bisa membantu meningkatkan daya tarik wisata, sehingga wisata Lodok ini nantinya dapat berkembang dan dinikmati semua aksesibilitas yang ada oleh semua wisatawan yang datang. Namun wisata ini tidak memiliki jam operasional serta HTM tertentu sehingga pengunjung bisa berkunjung kapan saja. Hanya saja wisatawan yang datang wajib meminta bantuan dari penduduk sekitar sebagai pemandu wisatawan dengan membayar jasa mereka sepantasnya. Selanjutnya, konsep pengembangan wisata Lodok. Yang pertama, memperbaiki tangga rusak menuju bukit agar bisa menikmati pemandangan dengan baik. Karena dengan memperbaiki tangga menjadi lebih baik, maka pengunjung tidak merasa bosan untuk berkunjung karena tidak mengalami kewalahan saat mendaki.
Yang kedua, jadikan perbukitan lebih menarik dengan menebang pohon-pohon kecil liar agar terasa nyaman saat berkunjung. Dan buatlah tempat sampah agar tidak membuang kotoran kemana-mana. Selain itu, konsep yang akan dilakukan di tahun datang adalah membangun jamban agar pengunjung tidak kesulitan untuk buang air kecil maupun besar. Yang ketiga, membangun tenda atau gubuk kecil di atas bukit lodok persawahan sehingga para pengunjung bisa berteduh saat panas maupun saat hujan. Keempat, membangun hotel. Dengan adanya hotel sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu wisata, sebagai tempat tinggal sementara selama jauh dari tempat asalnya, atau keberadaan suatu hotel dalam suatu tempat itu sangat penting selain ditawarkan sebagai akomodasi. Karena hotel juga suatu sarana penginapan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dengan segala fasilitas-fasilitasnya yang memenuhi persyaratan kenyamanan yang dikelolai secara komersial. Kemudian yang kelima, membangun gua atau tempat beribadah. Konsep membangun gua atau tempat doa di wisata ini agar setiap pengunjung atau wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang datang tidak hanya menikmati pemandangan yang ada, namun mereka juga bisa berdoa di gua ini, khususnya wisatawan yang memiliki kepercayaan yang sama dengan wisatawan yang lokal. Selain itu juga, karena tempatnya sepi dan cocok untuk tempat beribadah karena cukup jauh dari masyarakat. Kemudian konsep pembangunan wahana di wisata Lodok ini. Seperti yang kita ketahui bahwa wisata Lodok yang terletak di Cancar Desa Meler masih belum memiliki wahana yang belum memadai agar bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang. Untuk konsep pengembangannya bahwa wahana-wahana nantinya akan dibuat sebaik mungkin, seperti membangun tempat untuk pre-wedding. Adapun alasan mengapa wisata Lodok membangun wahana ini, menurut saya, agar selain terkenal karena pemandangannya yang unik, wisata ini juga dikenal sebagai tempat romantis untuk para generasi penerus, terlebih khusus untuk masyarakat lokal yang ada pada umumnya. Oke, selanjutnya ini merupakan potret dari tempat wisata Lodok saat ini. Kemudian, untuk potret pengembangan wisata nantinya akan seperti ini. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.